Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dino Adianto Salahi dengan NIM 2023 Di sini saya akan mempresentasikan yaitu analisis kegagalan dari sebuah proyek IT, di mana mengambil studi kasus kegagalan proyek e-commerce Bukalapak. Eh, Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah proyek teknologi informatika. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi masyarakat secara masif menjadi berbasis digital melalui platform e-commerce. Persaingan antar marketplace di Indonesia semakin ketat sehingga perusahaan dituntut untuk terus mengembangkan sistem yang andal, inovatif, dan sesuai kebutuhan pasar. Bukalapak sebagai salah satu pemain utama menghadapi tantangan penurunan pengguna aktif dan pergeseran fokus strategi bisnis, menjadikannya objek analisis manajemen proyek yang sangat relevan. Adapun 4 rumusan masalah yang kita bisa identifikasi, yang dimana yang pertama penyebab utama. Apa saja faktor mendasar yang menjadi penyebab utama kegagalan proyek pada platform e-commerce? Identifikasi risiko, risiko operasional dan teknis apa saja yang bermunculan selama proses pengembangan proyek berlangsung. Strategi mitigasi. Bagaimana perancangan dan penerapan mitigasi risiko yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif. Yang terakhir, lesson learn. Apa pembelajaran berharga yang dapat dipetik untuk proyek IT di masa depan? Tujuan analisis. Yang pertama ada mengidentifikasi penyebab kegagalan. Yang kedua, mengetahui resiko dari e-commerce. Yang ketiga, menentukan strategi mitigasi. Dan yang terakhir, eh, menjelaskan pembelajaran berharga. Profil Bukalapak berdiri pada tahun 2010, salah satu perintis e-commerce terawal dan berkembang menjadi salah satu unicorn terkemuka Indonesia. Bukalapak yaitu salah satu platform marketplace yang dimana mengumpulkan jutaan penjual UMKM dan pembeli di seluruh penjuru Indonesia. Menyediakan beragam opsi layanan pembayaran digital dan produk keuangan yang terintegrasi. Adapun perubahan fokus untuk menjangkau 7 jutaan pengguna dan kini mentransformasi bisnis menuju solusi mitra Bukalapak di mana O2O, online to offline. Ada dua permasalahan utama. Yang pertama dinamika pasar dan transaksi, yang kedua perubahan strategi bisnis. Dinamika pasar dan transaksi. Ada persaingan ketat di mana agresivitas kompetitor utama seperti Shopee dan Tokopedia dalam penguasaan pangsa pasar. Penurunan pengguna, berkurangnya jumlah pengguna aktif bulanan (MAU) secara signifikan. Transaksi yang melambat, terjadinya penurunan volume transaksi pada core marketplace. Adapun perubahan strategi bisnis, yaitu strategi perubahan prioritas bisnis perusahaan dari B2C ke e-commerce murni, pergeseran alokasi sumber daya ke segmen O2O, online to offline, dan juga pembatalan dan penyesuaian sejumlah fitur aplikasi utama. Adapun matriks risiko proyek, di mana ada 5 faktor risiko dengan 5 dampak utama terhadap proyek dan bisnis. Yang pertama ada persaingan tinggi, menyebabkan dampak kehilangan pelanggan dan penurunan pangsa pasar e-commerce. Yang kedua ada bug aplikasi, menyebabkan rating aplikasi di App Store dan Play Store menurun dan reputasi terganggu. Yang ketiga ada downtime server, kegagalan transaksi pembayaran dan hilangnya kepercayaan user. Selanjutnya ada fitur kurang inovatif, yang dimana pengguna berpindah ke platform kompetitor yang lebih menarik. Dan yang terakhir perubahan skop proyek, yang dimana jadwal rilis yang molor dan membengkaknya anggaran biaya. Ada tiga faktor internal yang menyebabkan kegagalan. Yang pertama ada inovasi yang lambat. Yang kedua ada misalignment fitur. Dan yang ketiga ada UX yang kurang optimal. Adapun faktor manajemen proyek, yang dimana ada perubahan scope, yang dimana lingkup pekerjaan sering berubah tanpa kendali manajemen perubahan yang baik. Yang kedua ada estimasi waktu yang kurang tepat, perencanaan timeline pengerjaan proyek kurang akurat dan terlalu terburu-buru.
Yang ketiga ada monitoring yang kurang maksimal, pengawasan terhadap progres dan milestone proyek kurang disiplin. Yang keempat, komunikasi tim belum optimal, yang dimana kurangnya koordinasi yang sinergis antara lini teknis dan manajemen. Dan yang terakhir, manajemen resiko yang kurang efektif. Adapun dampak kegagalan bagi perusahaan dan bagi pelanggan. Bagi perusahaan, dampaknya adalah penurunan pengguna, pendapatan yang turun, dan pergeseran strategi. Dampak bagi pelanggan tersendiri yaitu pelanggan bermigrasi platform, loyalitas dari pelanggan menurun, dan pengalaman pelanggan terganggu. Adapun strategi mitigasi resiko, yang dimana kita harus menganalisis kebutuhan, menerapkan metodologi agile, mengoptimalkan user acceptance testing, dan pemantauan kesehatan infrastruktur dan keandalan sistem aplikasi secara terus-menerus. Adapun solusi untuk pengembangan kedepannya yang dimana memperbaiki user experience, menambah inovasi fitur, meningkatkan keamanan sistem, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, pemanfaatan big data. Siklus manajemen risiko, yang dimana kita harus mengidentifikasi, mendata potensi risiko teknis dan bisnis sejak awal proyek. Yang kedua, menganalisis dan memprioritaskan, yang dimana menilai probabilitas dampak dan menentukan tingkat biaya. Yang ketiga, mitigasi, menyusun langkah preventif dan contingency plan. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Adapun pembelajaran yang kita dapat, yang pertama kita harus mengetahui requirement yang jelas. Yang kedua, komunikasi adalah kunci untuk membuat proyek ini berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pengujian, yang dimana kita tidak boleh menurunkan kualitas dan juga harus mengetatkan pengujian sebelum aplikasi diluncurkan. Dan yang terakhir yaitu monitor berkala, di mana untuk memantau dari kekurangan aplikasi tersebut. Kesimpulan dari proyek ini, adapun pilar keberhasilan proyek, yang dimana sangat ditentukan oleh kombinasi perencanaan proyek yang matang, manajemen risiko proaktif, serta komunikasi tim yang solid. Inovasi berkelanjutan yang tetap mengedepankan kepuasan pelanggan adalah fondasi utama dari daya saing. Refleksi kasus Bukalapak memberikan gambaran nyata bahwa perubahan ekosistem pasar yang sangat cepat harus diimbangi dengan pengelolaan proyek yang fleksibel dan berorientasi pada nilai. Respon cepat tanpa mengorbankan kendali proyek adalah kunci berkelanjutan. Rekomendasi dan saran, yang pertama kita harus menerapkan metode agile. Yang kedua, menetapkan tabel evaluasi periodik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari SDM. Yang keempat, melakukan pengujian secara maksimal. Dan yang terakhir, memanfaatkan data pelanggan sebagai dasar penentuan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.